Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Liverpool, tim kesayangan gua akhirnya memastikan diri sebagai juara Liga Inggris ke-20 setelah tadi malam menghempaskan Tottenham Hotspur dengan skor telak 5-1, dan ini membuat poin Liverpool 82 dan sudah tidak mungkin terkejar oleh Arsenal. Sudah tidak akan mungkin terkejar. Dimana selisihnya berarti sekarang 15 poin kalau nggak salah, atau 14 ya, 15 atau 14 poin. Intinya poin maksimal yang didapat oleh Arsenal tidak akan menyentuh 80 poin, dan sekarang Liverpool sudah 82. Artinya Liverpool sudah tidak mungkin terkejar oleh Arsenal. Mari kita breakdown sedikit tentang pertandingan Liverpool versus Tottenham Hotspur, di mana Liverpool tampil dengan seluruh punggawa terbaiknya. Diaz di tengah, Gakpo kiri, Salah kanan, kemudian trio Gravenberch, Szoboszlai, McAllister seperti biasa. Back 4-nya juga back 4 yang terbaik ya, TAA, Konate, Van Dijk, Robertson, dan Alisson. Ya, ini semua pemain terbaik yang Liverpool punya saat ini, yang membawa Liverpool sampai ke titik ini ya. Dan Liverpool langsung tancap gas. Namun masih ada sedikit nervous kayaknya di awal-awal. Jadi masih ada beberapa salah passing, masih belum nyaman lah pegang bolanya. Sehingga beberapa kali salah passing, salah kontrol bola. Dan akhirnya justru Liverpool kecolongan lewat Dominic Solanke ya. Sundulan Dominic Solanke memanfaatkan corner kick. Bang, 1-0 untuk Tottenham. Liverpool meningkatkan intensitas serangan langsung ya, menaikkan garis pertahanan, dan alhamdulillahnya langsung mendapat gol ya, tidak lama, di mana Luis Diaz berhasil memanfaatkan umpan dari Dominic Szoboszlai, di mana Luis Diaz berdiri dalam posisi kosong, bang, 1-1. Kemudian tidak berselang lama, Alexis McAllister melepaskan tendangan kaki kiri jarak jauh yang luar biasa akurat, kencang, dan masuk ke gawang, 2-1. Setelah skor 2-1, Tottenham yang semula bermain cukup nyaman, memegang bola cukup baik, passing juga tidak ada yang salah, mulai kedodoran. Dimana passing sudah mulai salah, ritme permainan di awal pertandingan juga mulai hilang, dan Liverpool justru menjadi nyaman dalam memegang bola. Liverpool akhirnya nyaman dalam memegang bola dan kelihatan kontrol permainan setelah Liverpool unggul 2-1 ada di Liverpool penuh. Ada di kontrolnya Liverpool, dan bang, Liverpool berhasil menambah keunggulan di babak pertama lewat Cody Gakpo memanfaatkan kemelut yang terjadi di depan gawang hasil dari corner kick ya. Bam, Gakpo memasukkan tendangan 3-1. Setelah 3-1 kelihatan Tottenham sudah kalah. Kelihatan banget ya bahwa Tottenham kayaknya sudah mulai asal mainnya, sudah mulai asal buang bola, organisasinya sudah mulai hilang, dan Liverpool justru semakin nyaman dalam umpan, dalam passing, kemudian dalam organisasi mulai kelihatan sangat nyaman. Dan ya skor 3-1 masih bertahan hingga peluit babak pertama selesai. Ya, kemudian di babak kedua situasi tidak berubah, 45 menit dikuasai oleh Liverpool ya, dan Tottenham sekali-sekali mencoba melakukan serangan, tapi ya serangannya sangat tidak efektif ya, karena benar-benar tidak terlalu ada pattern yang jelas dari Tottenham Hotspur dalam menyerang. Mathys Tel, Brennan Johnson gitu ya, kemudian ada Richarlison yang masuk gitu ya, semuanya tidak ada yang bisa memberikan nilai tambah untuk Tottenham. Sebaliknya Liverpool justru berhasil menambah keunggulan lewat sebuah counter attack ya. Kemudian Mo Salah seperti biasa, bam, menusuk ke dalam dan melepaskan tendangan ke pojok, 4-1 untuk Liverpool. Dan akhirnya kill the game dilakukan oleh Liverpool dengan skor 5-1. Siapa yang golin kelima ya? Lupa gua. Bunuh diri. Karena kalau gue kayak ingat-ingat siapa ya, bunuh diri Odegi ya. Udogi, dimana umpan dari TAA ya, yang harusnya bisa disamber Salah tapi disamber sama Udogi, pemain Tottenham. Bang, gol bunuh diri.
5-1 dan bertahan hingga peluit panjang berakhir. Dan ini membuat Liverpool memastikan diri sebagai juara Liga Inggris ke-20. Juara Liga Inggris ke-20 ya. Kalau kita bicara memang so far ya, Liverpool ini sebenarnya tim yang mengejutkan bisa ada dalam performa ini. Kenapa? Karena sebenarnya Arne Slot ini diragukan, termasuk oleh gue sendiri. Kenapa? Karena gaya Belanda itu rata-rata jarang yang bisa works di Premier League, karena Premier League ini kan sangat cepat ya tempo permainannya. Sementara kalau kita bicara di Belanda, itu kan Belanda sangat controlling sekali, jarang bermain cepat gitu ya, controlling sekali. Tapi kalau melihat eranya Arne Slot ini kayaknya adjust di mana permainan cepat yang selama ini diterapkan oleh Jurgen Klopp lewat gegen pressingnya ya, itu kayaknya di-adjust sedikit aja oleh Arne Slot. Jadi tidak merubah kerangka timnya, tidak merubah sama sekali, dimana mainnya tetap cepat. Tapi menurut gua Arne Slot ini lebih kreatif dalam menyerang dibanding Jurgen Klopp. Makanya pemain-pemainnya bisa works, semua pemainnya bisa works gitu. Kayak Gakpo tiba-tiba jadi bagus, Gravenberch tiba-tiba jadi bagus. Itu murni karena lebih kreatif Liverpool di bawah Arne Slot, tetapi tidak terlalu ngepres. Kurangnya mungkin itu ya, tidak terlalu ngepres. Dan karena tidak terlalu ngepres, sehingga Liverpool agak kesulitan dalam mengontrol ritme permainan, agak kontrol lah. Di depannya tuh agak susah lah. Makanya gawang Liverpool di era Arne Slot ini agak sedikit lebih banyak jebolnya. Karena permainan yang diterapkan oleh Arne Slot ini lumayan sedikit beresiko sebenarnya. Kalau kita bicara gegen pressing itu kan dia menaruh pemain satu, kemudian opsi passingnya ditutup. Tapi kalau di era Arne Slot opsi passing itu tidak ditutup. Sehingga memang kejebolnya lebih banyak. Tetapi karena mereka lebih organisasi, sehingga jumlah golnya pun jauh lebih banyak Liverpool sekarang gitu ya. Dan ini merupakan nilai tambah dan juga mungkin nilai kurang dari Arne Slot dibanding Jurgen Klopp. Tapi Arne Slot menurut gua sudah sangat berhasil ya dalam mempertahankan kerangka tim yang selama ini sudah dibangun oleh Jurgen Klopp. Karena biasanya kan kalau datang pelatih baru, itu kan pemain itu pasti lebih ego ya. Pemain biasanya lebih ego dibanding pelatihnya. Tetapi untungnya Arne Slot ini berhasil menahan ego-ego pemain, terutama pemain lamanya ya, kayak TAA, Van Dijk, Salah gitu ya. Pemain-pemain lama yang sudah berhasil di eranya Klopp ini berhasil diredam, sehingga bermainnya tetap as a unit, bermainnya tetap as a team. Dan kelihatan pemain-pemain yang kemarin itu tidak perform di eranya Klopp ya, kayak Szoboszlai itu kan gak perform ya, Gravenberch gitu ya kan. Kalau bicara gelandang yang paling perform cuma McAllister di era Klopp. Tapi di sekarang itu Szoboszlai jadi bagus, Gravenberch jadi bagus gitu ya. Justru yang menurun tuh menurut gue TAA dan Robertson. Justru belakangnya menurut gue yang selama ini menjadi kekuatan Liverpool di eranya Jurgen Klopp justru menurun. Semuanya ya, kayak Konate, Van Dijk, Robertson, TAA semuanya menurun di lini belakang. Justru yang naik itu adalah gelandang dan depan. Depan oke lah, Jota dan Nunes menurun, tetapi Gakpo, Dias, Salah ini menurut gue naik. Dias pun luar biasa sebenarnya. Sebelum ada kasus bapaknya diculik itu kan Dias luar biasa. Mungkin dia sedikit terganggu secara mental ya. Jadi Dias agak sedikit menurun setelah kasus itu. Tapi Dias menurut gue ini adalah musim terbaiknya Luis Diaz di Liverpool. Jadi menurut gue tim ini sudah berhasil as unit. Tinggal menurut gue PR dari Arne Slot ini adalah lini belakang. Kalau menurut gue lini belakang ini kurang dalam ya, dimana kalau 4 ini cedera, Van Dijk, Konate, TAA, Robertson gitu ya, ini sulit. Robertson aja kan sudah tidak berada di masa prime-nya. Rencananya kan akan datengin Kerkes ya, semoga jadi.
Dan gue rasa harus menambah 2 sampai 3 pemain lagi sih lini belakang. Apalagi Kotea pindah ya, harus cari lagi bek kanan baru. Meskipun ada Connor Bradley, tapi tetap harus cari yang setara lah. Gitu. Jadi butuh 3 pemain menurut gue di lini belakang, 1 gelandang ya, menurut gue ya. Karena kan ini Nunes dan Jota rencananya akan dijual ya, Nunes dan Jota. Jadi gue rasa masih butuh 2 pemain depan, 1 pemain tengah, 3 pemain belakang. Jadi Liverpool ini menurut gue di season depan butuh 6 pemain. Ya, butuh 6 pemain untuk melapisi kekuatan besar yang sekarang sudah ada. Menurut gue kerangkanya nggak usah dirubah ya, kayak Van Dijk, Konate tetap, tapi cadangannya ya, kalau misalkan Konate nggak perform itu kan harus ada penggantinya, dan Gerald Kwanza kan tidak bisa ibaratnya terus-terusan menggantikan, karena balik lagi Kwanza ini masih muda. Jadi tidak bisa lah dijadikan tidak bisa lah seorang Gerald Kwanza ini menggendong terus. Harus ada back yang matang gitu. Harus datangin lagi 1 back yang matang, dan katanya Schlotterbeck akan didatangkan ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi kedalaman yang bagus untuk Liverpool, dan semoga Liverpool bisa lebih baik di musim depan. Karena musim ini menurut gue sudah luar biasa dengan pemain seadanya tapi bisa perform di 4 ajang ya. 3 lah, nggak 4 lah ya. Di FA Cup kita bilangnya nggak perform lah ya. Di 3 ajang, di UCL sebenarnya perform, tapi karena kepleset lawan PSG sehingga gagal. Kemudian lawan Newcastle juga ke final tapi gagal ya, karena ya lagi drop, bener-bener mental lagi drop, dan IPL untungnya berhasil gitu ya. Oke, mantap untuk Liverpool, YNWA, you never walk alone. Semoga Liverpool bisa mendapatkan banyak trofi di musim depan. Dan gue harapkan sebelum era Salah Salah Van Dijk ini selesai sih, gue harapkan kita bisa dapat treble winner ya, bisa dapat seenggaknya kebanggaan tersendiri gitu, mumpung era ini masih ada. Karena sekali lagi era Mo Salah ini cuma datang mungkin 10-20 tahun sekali. Jadi mumpung era ini masih ada, gue harapkan Liverpool bisa maksimal dalam memenangkan banyak trofi. Ya, bangga gue jadi fans Liverpool.